Ya, kita kedatangan lagi satu Orion ya, 31844 Hedi Orion Mac lagi ya ini kalau nggak salah. Ini itu kendalanya cukup unik ya. Kata pemiliknya itu retikel itu tidak sejajar, tidak tegak lurus dengan turretnya. Memang kalau sekilas dicek pakai mata gitu nggak kelihatan, tapi kalau di alat nggak bisa bohong. Apalagi kalau kita sudah tracking pakai water pass, wah itu nggak bisa bohong pokoknya. Sekarang kita cek aja dulu. Sekilas memang mungkin tidak ada masalah ya. Sekilas mungkin memang tidak ada masalah. Dilihat-lihat sepertinya aman ya. Bentar, saya paskan dulu. Dilihat-lihat itu sekilas aman ya. Saya besarin dulu, saya zoom. Ya, terlihat itu sekilas aman ya. Nah, gitu kan, aman ya kan. Tapi kita coba pasin. Kita benar-benar pasin retikelnya di titik tengah atau center ya. Ini dah antara ini yang sini ya, silakan diamati, sini bawah tegak lurus ya. Oke, sekarang saya akan tracking pakai water pass. Ini kita trackingnya double, jadi bukan cuman pakai water pass yang model di mounting kayak gini ya, tapi saya juga akan pakai water pass saya sendiri. Ini memang water pass ini khusus buat ngetes atau instalasi scope di senapan ya, khususnya di SNP gitu. Soalnya kalau instalasi ya apapun itu, sayangin SNP itu memang harusnya pakai yang seperti ini. Ini terlihat belum sejajar ya, saya pasin dulu. Pasti ada yang tanya, Om kok kenapa yang diambil turretnya? Bahkan sebenarnya kita itu harus buka cap turret, itu tambah lebih akurat lagi. Tapi berhubung di sini saya ukur gapnya itu sama, saya asumsikan ini sama sejajarnya gitu ya. Karena ini gap celah ini saya ukur pakai mikrometer sama, tidak miring gitu loh. Kalau miring auto saya buka gitu loh. Cuman karena ini nggak miring ya nggak saya buka, karena memang saya asumsikan cukup akurat. Nah, sekarang kita pasin dulu. Oke, sudah pas. Sekarang ini tambah satu lagi biar tambah akurat. Aduh, terlalu banyak ya. Oke, sudah. Ini levelingnya sudah pas semua ya. Sekarang kita turunkan kembali ke retikel. Ini nggak perlu saya rekayasa. Apa ini harus direkayasa? Ini kelihatan kok atasnya ini ya kan. Sekarang saya fokusin sini. Dias. Walawe. Hanya. Ini miring oh. Macam mana boleh? Nanti kalau oe main tulet perkenaan beloba-loba mah. Ya, seperti inilah kenyataannya. Padahal ini posisi baru. Ini leveling yang sini terlihat aman semua ya. Bisa rekan-rekan scope mania semua lihat, saya ambil aja bentar. Ini leveling sini sudah sejajar, dan ini pun sudah sejajar juga yang ini.
Jadi saya tidak cuma menggunakan satu waterpass tapi dua untuk make sure bahwasanya scope sudah tegak lurus. Dan hasilnya seperti ini. Retikelnya miring, tidak sejajar sumbu turret ya. Nah, pasti di sini banyak yang tanya, "Om, apakah itu berpengaruh?" Jelas. Sangat berpengaruh, khususnya buat yang dalam tanda kutip suka main turret. Ketika turret diputar, ini saya contohin aja ya. Saya ambil dulu waterpassnya. Saya contohin aja. Tapi ya ini harus saya pegang. Ketika kita mainkan turret, otomatis dia akan semakin melebar. Ya. Karena jalannya miring. Dia ini gapnya semakin lebar. Ya kan? Bagaimana kalau ke atas? Ya ke atas sama saja. Dia akan melebar tapi melebarnya semakin ke kanan. Nah, yang lebar gantian yang sini. Cuman karena ini ini mungkin titik 0 ya. Titik 0 itu mungkin zeroing dari pemilik. Jadi saya udah ndak otak-atik, males juga ngotak-atik. Kecuali nanti kalau sudah mau saya bongkar itu pasti saya otak-atik gitu loh. Ini baru yang elevasi. Yang leverage-nya gimana Om? Ya berubah. Tapi perubahannya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau udah banyak kelihatan banget. Nah itu dia akan semakin melebar. Ya kan? Dari titik atas itu melebar. Jangan dibayangkan segini itu sedikit, banyak ini loh. Apalagi kalau kita mainnya jaraknya jauh gitu loh. Itu banyak. Karena ya memang pergerakannya akan semakin serong gitu loh. Nah, ya kan? Bisa dilihat, wah semakin lebar toh. Ya kan? Ini kita asumsikan aja 2 sampai 3 derajat. 2 sampai 3 derajat itu jika jarak zeroing kita 30 atau 50 dan kita gunakan di atas 80 sampai 100 meter itu gesernya gila loh. Saya nggak mengada-ngada tapi gesernya cukup gila. Nah saya dulu sudah puas ya main-main beginian itu. Ngetes kayak gini tuh saya sudah terlampau puas lah, intinya sudah kenyang sama begini-beginian itu. Sekarang udah nggak terlalu minat lagi buat main senapan atau apalah, males. Sudah intinya males aja, capek ya kan. Nah ini miring, kira-kira apa bisa dibetulin Om? Bisa. Segala sesuatu yang dirakit pabrik dan manusia itu pasti tetap bisa dibongkar pasang. Cuman ini nanti kalibrasinya cukup bikin pusing karena kita harus ya langkahnya cukup lumayan. Sekilas tadi waktu saya cek tak kirain itu miringnya agak banyak, kok nggak ada. Akhirnya saya tesnya di alat, karena di alat itu memang nggak bisa bohong gitu loh. Kalau di alat nggak bisa bohong, masalah ketahanan apa memang nggak bisa bohong gitu loh. Nah kalau saya sejajarkan, nah ini sejajar ya otomatis bagian atas yang sekarang miring. Tuh leveling waterpass juga miring, yang sini juga miring ya kan. Ini ngaruhnya banyak. Status ini scope saya tidak bisa bilang baru atau lama, tapi berdasarkan yang punya pemakaian baru berapa bulan gitu kalau nggak salah. Dan baru nyadar gitu loh. Baru nyadar. Nanti saya kasih deh screenshot chat dari customer ya. Itu bahkan dia sampai bikin ilustrasi gitu loh. Coba nanti kita beresin deh. Apakah masih bisa tertolong? Soalnya saya tahu ini pasti orangnya buat main turret. Makanya hal seperti ini cukup dipermasalahkan. Kecuali orang tersebut tidak main turret, jadi zeroing dapat pakai gitu, hal kayak gini nggak terlalu ngaruh ya, pakai aja gitu, bodo amat gitu. Tapi kalau orang yang suka main turret kerasa banget pokoknya. Dalam 1 MOA 2 MOA kerasa banget.
Ya, oke lah. Ini akan saya coba kondisikan ya. Ya, langkah awal yang kita lakuin itu selalu SOP paling awal itu adalah kita bongkar komponen LED. Ini khusus yang ada ada lampu-lampunya ya. Kita bongkar dulu. Ini memang saya tekankan dulu, meja kerja saya kotor karena ini cuman meja untuk assembling sama pembongkaran aja ya. Jadi cuman untuk pembongkaran sama perakitan. Kita cleaning, kalibrasi, pengerjaan, itu ada ruangan sendiri dan itu benar-benar sangat steril dan tidak akan ada kamera di sana. Makanya saya tidak akan pernah ngepost foto ataupun video atau apapun ya di ruangan tersebut, karena memang saya pun cuman masuk orang bawa nyawa doang, sama bawa celana sama bawa kaos doang. Di dalam sama sekali tidak ada komponen gadget sedikit pun. Nih, kita bongkar bagian ini, kita sendirikan, nanti kita wadahin di plastik clip. Setelah itu kita akan ambil erektor setnya. Nah, ini setelah kita buka semua ya, ini juga spring ASR nya kita buka, kita copot bagian dalam, dan ini sudah nampak. Disinilah biang keroknya ya. Biang keroknya itu ada di sini. Bahkan terkadang pun dari pabrik ini khusus bagian silinder pembaliknya ini sering sangat kenceng banget ya. Terkadang juga kita improvisasi, kita agak kendurin dikit, jadi secara tracking lebih bagus dan pegas juga tidak mudah rusak ya. Jadi ini kerjanya nggak terlalu berat. Terkadang cuman kita improvisasi aja ya, aslinya juga enggak masalah, cuman ya kadang lihat aduh kok kayak gini amat gitu ya, kadang kita agak kendorin dikit, tapi yang penting tidak kendur-kendur banget, soalnya ya kali ini nanti tinggal finishing ya, instalasi LED, finishing, nanti nitro refill di ruangan utama lagi. Ini assembling sudah kelar, tinggal nyantai dulu, tinggal cerutuan dulu lah.
Iya, dan inilah Orion yang tadi malam ya, yang kita buka nih. Apa namanya, LED-nya belum saya install lagi, biarinlah terakhir lah. LED itu paling akhir, soalnya masih nanti setelah LED masih kita harus treatment nitro lagi ya. Dan sekarang buat make sure, saya pun menggunakan bukan cuma 2, sekarang 3 ya, 1 2 3, dan levelingnya ini sudah di tengah semua ya. Bisa dilihat. Oke, ini pun juga udah di tengah, yang waterpass kecil ya kan, waterpass kecil. Ini yang besar 2, gaban-gaban juga, dan sekarang inilah hasilnya. Ini dia, sejajar ya, sudah sejajar. Saya miringin dikit. Iya. Ya, waterpassnya jadi miring. Sekarang jadi miring ya kan. Alah. Nah, jadi miring ya kan. Yang kecil pun juga ikut miring. Semuanya miring semua. Sekarang kita sejajarkan lagi. Ya, hasilnya ya mantap lagi, tetap simetris ya. Hasilnya yang ini soalnya geser-geser terus ya, ini soalnya cuman saya tumbangin di sini tadi. Alah, bola. Oke, yang penting sudah sumbu turret, sudah sejajar lagi dengan retikel ya, atau sumbu retikelnya. Jadi ini sudah dipastikan bahwasanya sudah sejajar. Dan efeknya gimana Om kalau diputar? Ya nggak ada efeknya, ya nggak ada efeknya. Saya turunin ya, ya diturunin ya tegak lurus gitu loh, tegak lurus, nggak ada apa-apa gitu loh. Lagi Om, terus. Oke, tidak ada apa-apa gitu loh. Ini tangan saya lepas, saya kembaliin lagi ke tengah. Kiri kanannya Om, ya udah nggak ada apa-apa. Kiri kanannya ya adanya LR, left right. Nah, sudah sejajar sumbu ya kan. Ya itulah salah satu efek yang ditimbulkan ketika ketika sumbu retikel itu tidak sejajar dengan turret gitu loh. Dia kan kemarin kan gini kan, miring dikit ya, dikit aja, cuman ngefek gitu loh, ngefek. Terutama yang up down-nya sama LR-nya ngefek semua ya kan. Nah, ini sudah kita beresin, sudah kita install lagi. Dan di sini saya juga mau nambahin dikit. Banyak yang nanya ya, Om paling banyak kok merek A, B, C, D, E, merek F bagus ya Om? Ya enggak juga gitu loh. Jadi analoginya gini, ini share pengalaman aja ya, ini sekitar ya mungkin pengalaman sekarang tahun berapa sih, 2025 ya, berarti sekitar 9 tahun silam, 2016an. Itu waktu
pertama kali Discovery masuk Indonesia dibawa sama Mas Mami KB Cahyono dari Surabaya ya. Dia dulu punya akun berburu namanya The Kucer ya kan, The Kucer. Cuman sekarang video lama-lamanya sudah dihapusin semua karena komen kreatif ya. Dia dan dulu sering suka pakai musik-musik remake DJ gitu ya kan. Mungkin karena tujuan dia dimonetisasi dan kena suspend ya. Lagian juga sekarang memang konten berburu dan berhubungan senapan juga rata-rata kalau di YouTube itu pada dolar kuning. Mungkin dikiranya uang AdSense itu banyak ya, nggak banyak-banyak amat gitu loh. Justru yang YouTube menghasilkan itu ya malah justru kayak channel kami gitu, kayak channel saya gitu. Kita menyediakan layanan jasa promosinya YouTube ya kan. Katakanlah 1 bulan dapat 50 sampai 60 unit rata-rata itu. Rata-rata di sini memang segitu, sekitar 50, 60 sampai 70 unit maksimal lah di bengkel kami. Kalau pas banyak-banyaknya sekitar 80 unit per bulan. Asumsikan saja 1 unit katakanlah 200.000 ya kan. Dapat 70 unit sudah 14 juta 1 bulan. Ini cuman sambian gitu loh. Kerjaan utama saya ya benerin non sipil sebenarnya gitu loh. Ya tahu sendiri mungkin buat yang mengikutin saya lama tahulah kerjaan asli bidang saya itu apa. Sama bisnis lain itu apa ya kan. Nah, ini kembali lagi ke topik. Dulu waktu 2016 ya kan. Waktu 2016 itu banyak masuk skop-skop baru, mulai banyak ya kan. Mulai dari Discovery, terus 2018an masuk Vector, terus 2019 yang paling gila ya, 19, 20, 21 mulai banyak merek-merek baru, Swamp, West Hunter dan yang lain ya kan. Bahkan sekelas, saya sih nggak mau nyebut toko ya, intinya toko besar lah di Indonesia, ada yang sampai spesial custom bikin brand sendiri ya kan. Saya nggak perlu sebut apa-apa soalnya juga mereka juga toko besar dan takutnya nanti kata-kata saya itu dianggapnya pencemaran nama ya. Jadi nggak saya sebut aja, ada di toko di Indonesia dan dia custom sendiri dan dia cuman jual di toko dia. Cari di Tokopedia, Shopee nggak akan ada gitu loh, karena memang itu produk eksklusifnya toko tersebut gitu loh. Ya, kembali lagi. Jadi gini, kurang lebih kenapa di sini itu banyak merek ini gitu. Ya enggak gitu, konsepnya enggak gitu. Jadi gini, dalam 1 bulan itu data-data saya ini, saya ambilkan contoh resi saja ya. Resi dalam 1 kali pengiriman itu kurang lebih segini. Ini variatif, ada yang pos, ada yang JNT, JNE, ada yang Tiki ya kan, Tiki, terus ada yang ini JNT. Karena saya pengiriman balik cuman pakai 4 jasa. Ini pos ya kan. Terus ini JNE ya kan. Dalam 1 kali pengiriman segini banyaknya. Itu Om, yang paling banyak kok merek ini sih Om. Apa itu memang jelek? Dikatakan salah juga tidak benar, dikatakan benar juga tidak salah gitu loh. Gimana Om maksudnya? Jadi gini, rekan-rekan skop mania semua. Gini, konsep pemikiran kita itu anggaplah seperti motor di Indonesia. Kita ketahui di Indonesia itu dikuasai 2 taipan besar. Satu merek Honda dan satunya merek Yamaha ya kan. Ada 2 merek lagi yang masih cukup familiar ya, Shizuka sama Kawasaki. Cuman 2 itu, Shizuka sama Kawasaki itu di Indonesia memang penjualannya tidak begitu masif ya. Ada, dealer-dealernya pun masih ada, masih banyak. Cuman ya banyak juga yang tutup gitu loh. Tapi kalau 2 tadi yang sebut di awal, Honda sama Yamaha tadi, itu udah pasti besar di Indonesia. Hampir dimanapun kita bisa nemuin motor-motor dengan merekan tersebut. Varian banyak ya, serinya misal
picek ya kan, terus ngondah beat ya kan, ngondah vario dan lain-lain gitu. Nah, kenapa saya analogikan kayak motor? Jadi gini, semakin banyak dia dibeli, maka di pasaran itu kan peredarannya semakin banyak. Kita asumsikan saja dua merek tadi, ya maaf sama ngondah tadi ya kan, itu di pasaran banyak. Otomatis ketika kita ke bengkel servis, bengkel motor, bengkel kecil pun, yang paling banyak yaitu motornya gitu loh. Entah yang jadul, entah yang baru, tapi pasti yang banyak itu gitu loh. Itu udah jaminan karena yang beredar di pasaran ya merek-merek itu gitu loh. Sedangkan punya Shizuka sama Kawasaki, apakah lebih baik? Ya enggak juga gitu loh. Yang rusak ada, cuman karena jumlahnya di pasaran sedikit, ya kita jadi jarang lihat gitu loh. Mungkin yang rusaknya lebih parah pun ada, cuman karena jumlahnya sedikit, itu ya kita jarang nemuin gitu loh. Lah sama halnya sama teleskop. Dulu era 2016 waktu rame Discovery, VT2 itu paling banyak banget apa? Jamuran, masuk air, turret rusak, SF patah. Tapi itu beragam ya, ada yang cuman SF patah, ada yang cuman masuk air, ada yang cuman zoomnya itu lepas semua, ada yang cuman jamuran dan sebagainya. Sejak Vector mulai masuk di Indonesia 2018-an, ya sama aja, mulai banyak brand Vector yang masuk bengkel saya gitu. Nah, sejak ada brand-brand baru, SWMD, Weshunter, ya sama aja karena penjualannya masif. Bisa dilihat di Shopee atau di Tokopedia. Kita masukin aja deh Weshunter atau SWMD atau Vector Optik atau teleskop Vector gitu ya, atau teleskop Discovery. Di situ kan ada seller-seller besar, ibu kota Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Itu di situ kan ada track penjualannya toh. Terjual 100 sekian, terjual 200 sekian, terjual 80 sekian. Nah, sedangkan merek lain, misalnya saya ambil aja Lebo atau mungkin merek Kandar atau mungkin merek apa ya, yang mungkin Vortex atau apa, satu merek-merek itu retikelnya monoton, rata-rata cuman duplex, mil dot, center dot gitu aja ya. Sedangkan permintaan di pasaran sekarang itu yang retikelnya FFP, zoomnya besar, zero stop, bisa main turret dan sebagainya. Lah sedangkan kalau permintaan seperti itu kira-kira suruh beli Vortex, suruh beli Lebo, suruh beli Mueller, suruh beli apalagi ya, Front, terus apalagi ya merek, walah saking banyaknya malah saya jadi lupa ya. Hauke, Skor. Nah, ini untung saya lagi ngedep bungkus ini. jadi sedikit banyak bisa terbantu ya. Gamo, Tasco, apakah masih mau? Dengan harga yang mungkin lebih mahal, katakan Vortex Crossfire, harga 1,9 sampai 2 sekian juta. Zoomnya masih 3 sampai 9 kali 40 ya kan. Retikelnya kalau nggak duplek ya mil dot, nggak ada IR-nya, zoom kecil, lensa kecil. Kira-kira dibelikan Discovery, misal saya ambil contoh HT atau HS atau apa ya, yang harga segitu itu sekarang apa sih? Saya nggak terlalu update harga ya. Weshunter atau Swamdir atau mungkin Vector apa deh. Mungkin 2 jutaan udah dapat satu FFP. Kedua mungkin kalau beruntung zero stop ya kan. Dan ada lagi sudah ada fitur water pass kayak gini, water pass, terus ada apalah. Kira-kira orang kalau yang memang nggak terlalu ngerti banget tentang senapan, atau katakanlah saya mungkin agak kasar ya, masih baru di senapan atau pemula, kira-kira disuruh beri Vortex tadi sama tele yang Hebring tadi, kira-kira pilih mana kira-kira? Ya pasti pilih yang Hebring ya kan, nggak mungkin beli wah 2 juta sekian udah dapet. Nah, yang saya maksud itu kaum mendang-mending gitu loh. Ya pasti kan pilih yang udah Hebring tadi ya kan. Otomatis
Belilah yang paling banyak di pasaran sekarang dibeli, Wesander, apalagi terlihat iklan ini itu pasti kan banyak gitu loh. Sedangkan Vortex tadi gimana Om? Ya Vortex yang beli ya orang yang tahu-tahu aja gitu loh. Mueller orang yang beli ya yang tahu-tahu aja. Front ya yang beli tahu-tahu aja. Apakah tidak ada yang rusak? Ada. Contoh deh, saya ambilin ini sekarang merek ini mungkin banyak yang nggak tahu. Mereknya ini CCOP, ini juga Cina. CCOP, no, Cina. Merek ini ya cuman retikelnya kayak gini gitu loh. Banyak yang mungkin memandang sebelah mata. Ya cuman gini aja ya kan, zoom kecil, buntung ya kan. Ya belum tentu mau beli gitu loh. Mungkin buat yang suka aja yang beli gitu. Vortex pun juga sama, Skor, Gamo dan apa ya yang suka aja gitu loh. Apakah mereka lebih baik? Ya enggak, belum tentu gitu loh. Belum tentu lebih bagus gitu loh. Nyatanya ini ya pun ada yang rusak gitu. Terus apa ya, merek apa lagi nih saya contohin yang jarang lah. Nah ini yang kemarin karena saya bikin videonya malah harganya digoreng ya. Tarik 2 bulan naik haji ya kan. Nah, ini pun rusak gitu loh. Rusaknya apa Om? Nah cuman ini statusnya setengahnya ketipu. Ini yang beli ini setengahnya ketipu. Katanya beli second, itu kondisi ndak ada apa-apa. Ini kayaknya tutup sini sama as turretnya itu sudah nggak ada. Terus ini ada bekas-bekas lem, dilem sama yang jual kayak gini. Terus ceritanya setelah barang sampai pengen di-zeroing, diangkat, jebol lah. Jadi ini statusnya ini orang ketipu ya, yang beli ini ketipu. Ya kasihan sih. Tapi setelah saya tanya-tanya, belinya berapa? Cuman 300-an Om. Ya nggak apa-apa silakan. Ya sekarang saya kasih pilihan, kalau diganti itu harga sekian, kira-kira masuk enggak? Ya selanjut aja Om. Oke siap. Jadi nggak jaminan gitu loh. Karena nggak jarang terlihat saya upload atau jarang terlihat saya apa itu bukan karena bagus, tapi karena jumlahnya sedikit gitu loh. Sedikit banget. Yang beli itu nggak banyak, tidak semasif orang, mohon maaf, beli Discovery, Vector, Wesander, Uben, beli Swamdir, beli apalah yang merek-merek lagi booming sekarang gitu loh. Tidak semasif itu gitu loh. Saya amatin di Shopee dan Tokopedia itu penjualannya naik terus gitu, T-Eagle dan sebagainya gitu loh. Sedangkan merek-merek yang mungkin agak dipandang sebelah mata kayak Vortex, Mueller, Front, Skor, Visem, Tasco, Torque, CCOP dan berbagai merek yang lain kan akhirnya Lebo apa itu kan akhirnya ya enggak, penjualannya lesu gitu loh. Mungkin ada yang beli 1-2 cuman nggak banyak gitu loh. Ya jadi itu tadi saya tekankan di akhir-akhir video seperti itu tadi, bahwasanya ya memang kita harus sadari semua scope ada potensi untuk rusak. 1 tergantung penggunaan, 2 juga ya konstruksi sih, yang jelas konstruksi. Hal seperti itu nggak akan terjadi kalau konstruksinya bagus gitu loh. Soalnya ya mohon maaf, kita bandingin scope jangan dari harganya. Kita bandingin scope ya scope gitu loh. Scope ya scope gitu loh. Jangan bandingin harganya. Jangan mentang-mentang terus saya bilang misalkan, wah jangan dibandingin sama NF lah Om, kalah secara harga. Ya enggak gitu konsepnya. 1, scope itu diciptakan untuk senjata, itu udah pasti, dan diciptakan untuk menahan recoil tinggi. Apapun skopnya itu diciptakan untuk senjata. Ingat, kata-katanya senjata. Diciptakan untuk senjata. Ketika suatu skop sudah tidak mampu untuk menahan recoil senjata dan atau dipaksa digunakan secara dinamis, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai skop yang bagus gitu loh. Berapapun harganya, mau itu cuman katakanlah $10, $30,
atau bahkan yang harganya sudah 100, bahkan mungkin sekitar di atas 3.000 4.000 USD, atau sudah mungkin harganya 45 juta ke atas, jika mekanismenya tidak bagus, ya tidak bagus saja gitu loh. Karena scope pun bahkan yang scope cuman harga 110.000, 150.000 kayak yang Basnel cacing, Tasco cacing itu yang kecil-kecil kayak pantai itu ya. Itu ya ada enggak sih? Aduh, enggak ada ya. Apes banget ya. Ya aslinya ada sih, cuman males nyari. Yang kecil itu loh, yang scope-nya itu kayak sepedol itu kan. Itu ya dia pun diciptakan buat menahan recoil gitu loh, dan dipakainya di senjata bukan di mainan gitu loh. Jadi tidak ada alasan, wah ini kan cuman scope 2 juta om, wah ini kan cuman scope 1 juta om, wah ini kan cuma scope 3 juta om. Lah sedangkan kalau saya bandingkan, ya enggak usah jauh-jauh, sama Vortex aja deh, yang harganya sama-sama 2 juta, mungkin rusaknya duluan yang harga 2 juta yang memiliki fitur seabrek ini daripada Vortex yang skopnya sesimpel Thompson gitu loh. Mungkin sama-sama dibeli bulan April ini 2025, mungkin rusaknya duluan yang ini daripada Vortex-nya gitu loh. Karena ya memang Vortex itu diciptakan dengan harga yang sesuai itu gitu loh. 2 juta iya memang kalau buat sebuah teleskop ya dapatnya aslinya kayak Vortex itu gitu loh. Zoom masih kecil, retikel masih duplek atau mildred gitu loh. Enggak kayak gini, enggak kayak sudah semewah ini tuh. Kalau skop kayak gini nih ya, rekan-rekan skopmania, saya terangin ya. Skop kayak gini itu yang wujudnya sudah seheboh ini, itu kalau sekelas Night Force harganya sudah 25 juta ke atas. Karena mereka mikir apa? Jenis material, kualitas material, jenis lensanya gitu loh. Mereka nggak sembarangan, bahkan yang paling sederhana kabel pun mereka nggak main-main gitu loh. Dan belum tentu scope Night Force yang harga 25 juta ke atas ada IR-nya, belum tentu gitu loh. Karena mungkin nambah instalasi IR itu nambah sekian ratus ribu sendiri, dan itu sudah dipikirkan sama pabrik gitu. Sedangkan 2 juta kok kalau kita angen-angen ya sudah dapat seheboh ini gitu loh. Ya kan, terus timbul pertanyaan, materialnya itu gimana sih? Jelek nggak sih? Bagus nggak sih? Lensanya bagus nggak sih? Mudah jamuran nggak sih? Mudah bintik-bintik nggak sih? Mudah akar-akaran nggak sih gitu loh. Sedangkan ya ini sama CCOP ini ya. CCOP ini sebenarnya kan kayak Kandar. Jadi dia tuh kerjasama antara brand Cina dan Rusia. Lisensinya ini dari Rusia kayak PSO Scope. Jadi dari era Soviet ya. Kandar dan CCOP itu kerjasama dengan pabrikan Rusia. Makanya kenapa dengan Orion ini yang harganya 2 jutaan dibelikan yang mungkin lisensinan itu cuman dapat model kayak gini, sesimpel ini gitu loh. Tapi ini berani diadu dengan ini gitu loh. Ini kemarin kendalanya itu cuman burem. Saya belum sempat aja bikinin video shortnya, nantilah next pasti tiba-tiba muncul. Ini cuman burem, usap sekali kelar gitu loh. Cuman kalau ini kendalanya pun bahkan di kesejajaran retikel gitu loh, unik gitu loh, keras ini. Ya mungkin ini ganjal durasi ya rekan-rekan skopmania. Aslinya saya itu masih pengen cerita banyak, cuman ya kalau durasinya terlalu lama itu membosankan. Ya semoga saja ilmunya bisa diserap. Saya nggak pelit kok untuk berbagi ilmu yang kayak gini loh ya, tapi kalau berbagi bikinin video tutorial bukan nggak akan saya buatkan gitu loh. Tapi kalau untuk mungkin langkah-langkah preventif seperti ini tadi, pencegahan dan lain-lain, ya saya nggak pelit gitu loh. Silahkan ditonton atau diambil ilmunya, kiat-kiatnya seperti apa gitu ya. Jadi ya kembali lagi itu tadi, belum tentu scope yang jarang saya upload itu lebih bagus, belum tentu gitu loh. Ada yang rusak, ada, cuman jarang dilihat aja gitu. Oke. Rekan-rekan semuanya, mungkin video ini cukup segini karena durasinya udah panjang banget. Sudah 30 menitan ya, 30 menit lebih, nggak kerasa ya. Dengerin ocehan saya yang mungkin terlalu banyak yang tidak penting.
Sampai berjumpa di lain kesempatan, lain video lagi. Mungkin lain video saya akan membahas tentang hal yang masih berkaitan dengan SF ya, atau paralak. Karena masih banyak rekan-rekan kita yang belum tahu, belum paham juga. Semoga saja sedikit ilmu ini tadi bisa diserap dan bermanfaat ya, dalam memilih scope biar tidak kena dan kena ya. See you next time and ciao.